kami ingin menjelaskan tentang ancaman terhadap NKRI dan juga upaya untuk mengatasinya. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmidul Rahman dari kelas 10 MIPA 3 absen 20. Perkenalkan, nama saya Aiza Husnul Prastanti dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 03. Perkenalkan, nama saya Febinur Erinda dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Muhammad Final Adiasa dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farjianto dari 10 MIPA 3 nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Delia Dularsati nomor absen 02 kelas 10 MIPA 3. Baik, di sini saya akan membahas tentang ancaman militer. Apa itu ancaman militer? Ancaman militer adalah usaha yang dilakukan dengan menggunakan senjata terhadap ancaman atau yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan suatu bangsa. Ancaman militer dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, ancaman dari dalam negeri. Ancaman ini datang dari pihak internal dalam negeri. Ancaman ini harus segera diatasi, karena dikhawatirkan bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara. Contoh dari ancaman dalam negeri, yaitu yang pertama, gerakan separatis, kedua, kekerasan fisik yang berkaitan dengan SARA, ketiga, makar atau usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah, yang keempat, upaya penggantian ideologi, dan lain-lainnya. Yang kedua, ancaman militer dari luar negeri. Bentuk ancaman ini datang dari pihak eksternal atau luar negeri. Contohnya, dari ancaman militer luar negeri, yaitu yang pertama, aksi terorisme, yang kedua, agresi militer, ketiga, spionase atau aksi mata-mata, yang keempat, sabotase, yang kelima, pelanggaran wilayah, dan lain-lain. Kemudian saya akan menyebutkan dan menjelaskan bentuk-bentuk dari ancaman militer. Yang pertama, agresi. Agresi merupakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Seperti halnya invasi berupa serangan kekuatan bersenjata negara musuh. Misalnya invasi Teluk Babi. Kemudian ada bombardemen berupa penggunaan senjata atau bom yang dilakukan oleh musuh melalui angkatan udara. Kemudian ada blokade terhadap pelabuhan, pantai, dan wilayah udara. Kemudian ada serangan unsur angkatan bersenjata yang berada di wilayah negara di mana tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada tindakan yang mengizinkan penggunaan wilayahnya sebagai daerah persiapan agresi. Dan yang terakhir, pengiriman kelompok bersenjata untuk melakukan tindakan kekerasan. Kedua, yaitu pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah merupakan suatu tindakan memasuki wilayah tanpa izin, baik oleh pesawat terbang tempur maupun kapal-kapal perang. Yang ketiga, spionase. Spionase merupakan kegiatan dari intelijen yang dilakukan untuk mendapatkan informasi atau rahasia militer atau negara. Yang keempat, ada sabotase. Sabotase dilakukan untuk merusak instansi penting militer atau objek vital nasional dan dapat membahayakan keselamatan bangsa. Yang kelima, ada aksi teror bersenjata. Aksi teror bersenjata dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau luar negeri yang berskala tinggi
sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Yang keenam, ada pemberontakan bersenjata. Pemberontakan merupakan proses, cara, atau perbuatan memberontak kekuasaan yang sah. Yang ketujuh, perang saudara. Perang saudara terjadi antar kelompok masyarakat bersenjata dalam satu wilayah yang sama. Yang terakhir, ada konflik komunal. Konflik komunal adalah konflik yang merujuk pada perselisihan antar agama, etnis, bahkan dalam identifikasi yang lebih sempit. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman non-militer. Ancaman non-militer merupakan jenis ancaman yang memiliki karakteristik berbeda dengan jenis ancaman militer, di mana tidak ada sifat fisik serta bentuknya yang tidak terlihat secara kasat mata. Meski begitu, ancaman non-militer tidak kalah membahayakan, bahkan bisa saja lebih berbahaya dari ancaman militer. Beberapa yang termasuk dalam jenis ancaman ini diantaranya: 1. Ada ideologi, 2. Politik, 3. Ekonomi, 4. Sosial budaya, 5. Teknologi, 6. Informasi, 7. Keselamatan umum. Cara mengatasi ancaman non-militer adalah meningkatkan pembangunan, menjunjung sikap toleransi yang tinggi, meningkatkan mutu sumber daya manusia atau SDM. Contoh-contoh ancaman non-militer antara lain korupsi, kolusi, nepotisme, angka kemiskinan, dan kebodohan yang tinggi, hingga keterbelakangan dalam penggunaan teknologi. Strategi dalam mengatasi ancaman militer. Strategi pertahanan dan keamanan bangsa telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1-5. Pertahanan dan keamanan merupakan tanggung jawab warga negara Indonesia, bukan hanya pihak yang berwajib. Sishankam rata, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Selanjutnya, strategi menghadapi ancaman non-militer. Dalam bidang ideologi, strategi yang dibutuhkan selalu berpegang teguh pada ideologi Pancasila, karena ideologi ini yang mampu mempererat persatuan dan kesatuan. Dalam bidang politik, menegakkan pemerintahan yang baik, menegakkan supremasi hukum. Dalam bidang ekonomi, menciptakan perekonomian yang berorientasi pada kemakmuran rakyat, meningkatkan kerjasama dengan negara berkembang lainnya untuk menghadapi kepentingan negara-negara maju. Dalam bidang sosial dan budaya, meningkatkan kesadaran akan pentingnya cinta tanah air. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, menyelenggarakan sistem pertahanan dan keamanan dari daerah perkotaan sampai pelosok daerah. Peran serta masyarakat untuk mengatasi ancaman. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat yang strategis untuk memulai dan membudayakan sikap bela negara. Setiap anggota keluarga dapat melakukan pembinaan terhadap anggota keluarga yang lain, sehingga memiliki pemahaman tentang bela negara. Berikut ini beberapa bentuk peran serta dalam menghadapi ancaman di lingkungan keluarga. Yang pertama, membentuk keluarga yang sadar hukum. Misalnya, setiap anggota keluarga mengenalkan tentang hukum yang berlaku di Indonesia dan mengingatkan apabila hendak terjadi pelanggaran hukum. Yang kedua, memberikan pengertian kepada anak supaya cinta kepada tanah air dan mencintai produk-produk dalam negeri. Yang ketiga, membudayakan musyawarah dalam menentukan suatu keputusan. 2. Di lingkungan sekolah. Setiap pelajar dapat melakukan upaya bela negara agar berbagai ancaman baik militer ataupun non-militer dapat terhindarkan. Berikut ini beberapa contoh upaya bela negara di lingkungan sekolah. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan, ilmu, pengetahuan, serta teknologi. 2. Membudayakan sikap disiplin di lingkungan sekolah meliputi budaya tertib, budaya bersih, dan budaya belajar. 3. Kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah.
4. Menjaga nama baik sekolah dengan tidak melakukan perbuatan yang berdampak negatif bagi sekolah dan sebagainya. 5. Belajar dengan tekun untuk meraih prestasi yang terbaik. 6. Mengharumkan nama baik sekolah melalui prestasi akademik dan non-akademik. 3. Di lingkungan masyarakat. Kita hidup di lingkungan masyarakat yang dinamis. Setiap anggota masyarakat harus berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa, sehingga pengaruh dari luar tidak menjadi ancaman dalam kehidupan masyarakat. Berikut merupakan bentuk dari upaya bela negara di lingkungan masyarakat. 1. Menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan siskamling, sehingga ancaman dari luar daerah tidak mempengaruhi ketentraman masyarakat. 2. Menciptakan suasana rukun, damai, dan tentram dalam masyarakat. 3. Mengembangkan sikap toleransi terhadap berbagai perbedaan di masyarakat, misalnya agama, suku, pekerjaan, dan lain sebagainya. 4. Di lingkungan bangsa dan negara. Lingkungan bangsa dan negara merupakan lingkungan yang luas. Menurut pendapatmu, apakah mungkin bagi seorang pelajar untuk ikut serta melakukan bela negara di lingkungan negara? Apa wujud nyata yang dapat kalian lakukan untuk ikut serta melakukan bela negara di lingkungan negara? Sekian, terima kasih.